Selamat siang semuanya. Ya. Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Matius 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena itu aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara sekalian, inti dari semua pembacaan kita pada siang hari ini, Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, kalau kita melihat di dalam perikop yang kita baca, atau firman yang kita baca pada siang hari ini, ada beberapa tokoh yang dibicarakan. Yaitu pertama membicarakan orang Farisi. Dan yang kedua membicarakan pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan yang ketiga, membicarakan tentang Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, mari kita melihat di dalam ini. Nah, saudara, kita perlu melihat bahwa siapa sih orang Farisi itu. Mungkin saudara bertanya, siapa sih orang Farisi itu? Kerjanya siapa? Ya, kerjanya apa sih? Kita nggak ngerti. Nah, saudara sekalian, saya mau kasih tahu bahwa orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang mengerti tentang apa yang Tuhan bicarakan melalui firman-Nya. Sehingga mereka dijulukan sebagai ahli-ahli Taurat. Khususnya mereka menekan dengan tentang hukum-hukum Musa, mulai dari Kejadian sampai Ulangan, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa orang-orang Farisi ini, mereka selalu menganggap diri mereka adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak berdosa. Dan mereka selalu menganggap diri mereka lebih benar daripada yang lain. Nah, saudara sekalian, coba kita melihat, mari kita memperhatikan di dalam perikop ini. Di sini membicarakan tentang Matius. Siapa sih Matius itu? Siapa sih Matius itu, pemungut cukai itu? Nah, saudara, saya mau beritahukan kepada kita bahwa pemungut cukai itu adalah yaitu orang-orang yang bekerja di perpajakan Kekaisaran Roma. Sama halnya kalau di Indonesia, yaitu orang-orang yang kerja di kantor pajak. Nah, inilah kerjanya pemungut cukai ini. Nah, saudara sekalian, mari kita melihat bahwa ketika orang-orang pemungut cukai ini, termasuk Matius ini, bekerja sebagai pemungut cukai, maka semua ahli-ahli Taurat tadi, orang-orang Farisi itu, mereka menganggap bahwa itu pekerjaan yang tidak dipandang enak. Sehingga orang-orang yang bekerja di situ, mereka menganggap bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang berdosa. Kenapa, saudara? Mereka dianggap bersundal terhadap orang-orang Romawi. Mereka bekerja untuk pemerintahan Romawi. Mereka dianggap pengkhianat, mereka dianggap pendusta. Nah, di sini. Nah, mari kita melihat, saudara. Di sini bahwa di kepala orang-orang Farisi itu, mereka selalu menganggap bahwa pemungut cukai ini yaitu mewakili orang-orang yang tidak dikehendaki, mewakili orang-orang yang tidak disukai,
mewakili orang-orang yang dijauhi, mewakili orang-orang yang kalau boleh nggak ada di dalam komunitas. Nah, tetapi saudara sekalian, kalau kita melihat nanti bahwa orang-orang Farisi ini, mereka ditegur oleh Yohanes. Kalau kita melihat di dalam Lukas 2, di mana Yohanes berseru di padang gurun, bertobatlah kalian dan tinggalkan dosamu, dan beri dirimu dibaptis supaya dosamu itu diampuni. Nah, di situ saudara kita melihat ada beberapa tahap, ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang Farisi. Tuh Yohanes menganggap mereka seperti ular beludak. Ular beludak adalah ular yang kelihatannya jinak, ular yang sedang tidur, dan ini pemalsuan saudara. Orang-orang Farisi sama seperti kelakuannya kelihatannya sok rohani, kelihatannya seolah-olah rohani, tapi mereka adalah orang-orang yang berdosa. Maka itulah sebabnya Yohanes menganggap mereka itu seperti ular-ular beludak. Nah, dan di situ juga nanti kita melihat kelompok yang kedua, ada orang-orang Yahudi yang bukan Farisi. Dan kelompok yang ketiga saudara, ada pemungut cukai. Nah, sekarang kita masuk di dalam ini. Di dalam, kita perhatikan ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Saudara, mari kita lihat, ada seorang Matius lagi duduk di rumah cukai. Pertanyaannya, Matius lagi ngapain? Berarti saudara, kalau Matius lagi duduk di rumah cukai, berarti dia lagi sibuk menghitung uang. Benar gak sih? Ya, dia lagi sibuk menghitung permasuk yang sudah masuk, yang sudah dikasih oleh orang-orang yang sudah bayar pajak pada saat itu. Nah, pada saat itulah Tuhan memanggil dia, ikutlah aku. Nah, pertanyaannya saudara, apakah seorang pemungut cukai atau orang yang mengambil kerja seperti itu kira-kira dosa gak saudara? Seringkali kita yang ada di dalam pikiran kita selalu menganggap bahwa pemungut cukai ini adalah orang-orang yang berdosa. Di mana orang-orang Farisi selalu menganggap mereka seperti orang-orang berdosa. Nah saudara, mari kita melihat dasarnya. Kalau kita lihat di dalam Roma 13, di situ Tuhan sudah menyatakan melalui Paulus bahwa kamu harus taat terhadap pemerintahan. Sebab pemerintahan itu adalah hamba Allah dan itu sudah ketetapan Allah. Oleh sebab itu, apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kamu harus turuti dan taat. Ya, saudara sekalian, kalau pemerintah menetapkan pajak harus membayar pajak, maka tidak mungkin menteri-menteri, tidak mungkin presiden turun ke kampung-kampung untuk menagih pajak, tidak mungkin saudara. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan? Justru itulah dibentuk kelompok-kelompok pemungut cukai untuk menagih pajak di setiap kampung. Nah, saudara, mari kita melihat di ayat 9 tadi. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Nah, saudara, waktu Matius lagi duduk di rumah cukai, ya, disinilah ketika dia duduk di rumah cukai, Yesus memanggil dia. Dan lalu kemudian Matius itu mengadakan acara besar-besaran dan mengundang Yesus beserta Matius yang lain, pemungut cukai yang lain dan orang-orang berdosa. Disitulah orang-orang Farisi mereka mulai menggosip. Mereka mulai menyalahkan Yesus. Loh, kenapa gurumu itu makan dengan orang-orang yang berdosa, saudara? Kenapa? Karena orang-orang Farisi mereka hanya melihat kegagalan orang. Mereka hanya melihat kekurangan orang. Nah, saudara sekalian, kita harus mengintrospeksi diri kita. Yesus melihat kebutuhan mereka. Sebenarnya kita mirip dengan siapa? Mirip dengan orang-orang Farisi atau mirip dengan Yesus? Dan saya mau memberitahukan kepada saudara di sini bahwa mari kita meneladani seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mirip. Jangan mirip dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi mereka hanya bergaul dengan orang-orang yang kudus. Tapi lihat, orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, justru Yesus datang kepada mereka. Yesus melihat kebutuhan mereka. Orang-orang seperti ini adalah mereka membutuhkan Injil. Orang-orang seperti ini adalah mereka membutuhkan pertolongan. Orang-orang seperti itu adalah mereka membutuhkan pelayanan kita. Mereka membutuhkan cinta kasih. Mereka membutuhkan belas kasihan. Nah, saudara. Nah, di sini kita melihat
Jadi nama lain dari Matius ini ketika Yesus memanggil dia sedang duduk di rumah cukai, yaitu Lewi. Kalau kita melihat di dalam Markus 2 ayat 14, itu menyatakan saudara, bahwa seorang yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Begitu juga Lukas 5 ayat 27. Seorang Lewi. Nah, pertanyaannya saudara, apa itu artinya Lewi? Lewi artinya adalah yaitu orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Orang yang duduk di rumah Tuhan untuk selamanya seumur hidupnya. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa waktu pemungut cukai ini dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia sedang duduk di mana saudara? Sedang duduk di rumah cukai. Itulah sebabnya bahwa Yesus mengatakan bahwa pekerjaanmu, tempatmu bukan di rumah cukai, tetapi di mana? Di rumah Tuhan. Nah, saya percaya saudara, waktu Lewi dikasih namanya Lewi, saya percaya bahwa orang tuanya atau papa mamanya memiliki satu harapan yang besar. Bahwa suatu saat nanti anak saya ketika besar, kelak akan menjadi seperti apa yang mereka harapkan. Pasti mereka berharap bahwa anak ini akan menjadi pelayan Tuhan. Ya, kalau kita melihat Lewi selalu identik dengan imam, pelayanan di gereja. Nah, di sini kita lihat saudara, perhatikan di sini. Waktu Yesus memanggil Matius sedang berada di rumah cukai. Dan itulah sebabnya ketika Yesus memanggil dia, ikutlah dengan aku. Dan akhirnya dia meninggalkan sesuatu tanpa memikirkan saudara. Saya yakin bahwa pekerjaan ini pekerjaan yang sangat bagus. Tetapi dia tinggalkan semuanya. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Ya, dia mengadakan pesta dan mengundang orang-orang Farisi dan mengundang pemungut-pemungut cukai yang lainnya. Apa yang terjadi? Disitulah Yesus mulai memberitakan Injil kepada orang berdosa itu. Ketika orang-orang berdosa itu datang, pemungut cukai itu datang, apa yang dilakukan oleh Matius tadi? Dia sekaligus memberitahukan perpisahannya. Dan lalu kemudian dia memberitahukan kepada bahwa dia akan mengikut Yesus untuk seumur hidupnya. Lalu dia memberikan kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk berbicara. Dan disinilah kita melihat betapa banyak orang-orang yang bertobat. Tuhan Yesus mengadakan penginjilan di sana. Dia memberitakan kerajaan Allah. Tetapi pada saat itu juga orang-orang Farisi tidak senang. Mereka selalu mengatakan, mengapa gurumu? Ya, kalau kita melihat memperhatikan di ayat 10, di ayat 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah saudara, kenapa sih orang-orang Farisi itu begitu terganggu ketika Yesus makan bersama dengan orang Farisi? Mengapa? Karena pada saat itu saudara, jangankan makan, duduk bersama atau berkumpul bersama-sama pemungut cukai, itu orang-orang Farisi itu sebagai tanda bahwa dia sudah mengidentifikasikan dirinya bahwa dia juga pemungut cukai. Maka ketika Yesus duduk bersama dengan pemungut cukai, bahwa Yesus juga orang berdosa. Maka orang-orang Farisi melihat itu saudara, mereka bukan hanya jengkel, tapi mereka kaget. Benar gak sih dia ini Tuhan? Kalau dia ini memang benar-benar Tuhan, orang yang suci, benar-benar suci dan tidak berdosa, mengapa dia bergabung dengan orang-orang berdosa? Mari kita lihat saudara, mengapa dia ada dengan orang-orang berdosa? Seharusnya gurumu itu gabung dengan kami, makan bersama dengan kami, cocok. Kenapa? Karena kami adalah orang-orang yang benar. Mari kita lihat saudara. Tetapi di sini Yesus berkata bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit yang memerlukan tabib. Tabib itu adalah dokter. Jadi artinya saudara, bahwa Yesus datang kepada orang yang berdosa. Kita ini semua orang-orang yang berdosa. Yesus datang kepada kita. Tuhan sudah memberikan belas kasihan kepada kita. Maka Yesus juga datang untuk berbelas kasihan kepada orang-orang berdosa, bukan kepada orang-orang benar. Kalau kita melihat bahwa Yesus memberikan sindiran itu kepada orang-orang Farisi, bahwa ini seharusnya tugas mereka, supaya mereka datang kepada orang-orang, mengerti kebutuhan orang-orang itu. Kalau kita melihat Yesus pergi kemana, Yesus berada di mana? Berada di tengah-tengah orang-orang yang berdosa. Dan ini saudara, bicara mengenai pengorbanan, ya. Ini ada gambaran tangan yang kotor, ya.
Gambaran tangan yang kotor ini dia mengupamakan seperti tabib, seperti dokter. Dokter pergi kemana? Orang sakit memerlukan siapa? Memerlukan apa? Mereka memerlukan dokter, bukan orang sehat. Tapi dokter pergi kemana? Kepada orang sehat, kepada orang sakit, bukan kepada orang sesama dokter. Yesus adalah seorang penyembuh yang sejati. Dia datang kepada kita sebagai orang berdosa. Penyakit kita, penyakit apa saudara? Penyakit kita adalah selain penyakit jasmani, tetapi penyakit rohani. Penyakit rohani, dosa kita. Tuhan datang kepada kita. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara semua, bahwa dosa, penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah ketika dirinya merasa diri benar. Nah, mari kita melihat. Di sini Yesus datang. Maka Tuhan juga mau menyuruh kita, memerintahkan kita juga, supaya kita juga bisa berbelas kasihan kepada orang-orang. Betapa banyak di sekitar kita, mungkin termasuk keluarga kita yang belum mengenal Injil. Mari kita berbelas kasihan kepada mereka. Dan orang yang melakukan itu adalah orang yang sudah berbelas kasihan, orang yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Maka mari kita meminta belas kasihan itu. Mari kita meminta hati yang berbelas kasihan, hati yang mengasihi, supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa datang, mereka bisa mendengarkan firman Tuhan, dan pada akhirnya mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mari kita melihat saudara, Matius ini ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dan ketika hari Pentakosta, dia dipakai oleh Tuhan. Maka di dalam Alkitab, kalau kita melihat perjanjian baru, di dalam Injil Matius, itu Matius inilah yang menulis. Dan sampai saat ini, kita masih belajar, mungkin sampai selamanya. Dan inilah sesuatu yang Tuhan lakukan terhadap kita, yaitu Tuhan mencari mitra misinya. Tuhan mencari orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang yang benar, bukan orang-orang kudus. Tuhan mencari orang-orang yang berdosa, yang merasa dirinya bahwa orang berdosa, tapi dia memerlukan belas kasihan. Itulah yang mau dipakai Tuhan, termasuk Matius ini. Dan Matius ini adalah salah satu murid Yesus yang dipakai Tuhan. Dan sampai saat ini buku atau Injil Matius ini, Matius sendiri yang menulis. Nah, oleh sebab itu saudara, marilah kita jemaat-jemaat Tuhan. Marilah kita juga melakukan misi Tuhan ini. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita. Maka kita juga melihat, sedih enggak ketika kita melihat salah satu keluarga kita, mereka belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka orang Kristen, tapi jarang ke gereja. Itulah tugas kita. Tuhan memakai kita untuk menjadi alat bagi mereka. Mari kita minta supaya belas kasihan Tuhan itu diberikannya kepada kita. Supaya hati yang mengasihi itu Tuhan memberikan kepada kita. Akhirnya kita mentransferkan kepada orang lain. Semua orang yang mendengar tentang Yesus, mereka memuliakan namanya. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan hati.
merenungkan kehidupan kita dan lingkungan kita. Di sekeliling kita masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami yang jauh dari Tuhan. Mereka seperti Matius yang seharusnya ada di rumah Tuhan, tetapi kenyataannya dia ada di rumah cukai. Dan ini adalah tugas-tugas kita untuk mengajak mereka, membawa mereka supaya mereka ada di rumah Tuhan. Biarlah kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami Bapa untuk membawa mereka. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya Yesus. Bapa, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau sedang mencari orang-orang yang akan menjadi mitra kerja-Mu. Dan ini kami Tuhan, beri kami belas kasihan supaya kami memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Beri kami keberanian untuk memberitakan kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka pun mempunyai kesempatan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan, beri belas kasihan di dalam hati kami, sehingga hati kami selalu tergerak oleh belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Dan biarlah kami sendiri Tuhan terus berusaha untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, apapun situasi mereka saat ini, Engkau adalah jawaban bagi kami semua. Kami yang datang dengan iman yang goyah, Tuhan teguhkan iman kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan kami. Tuhan pulihkan keadaan kami. Kami yang datang dengan beban yang berat, Engkau adalah jawaban bagi setiap pergumulan kami. Tuhan, tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, tolong jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Pada pagi hari ini juga kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang saat ini ada tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, memberitakan kasih-Mu, memberitakan Injil-Mu kepada setiap orang yang belum mendengar Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami keberanian. Kami berdoa buat negara kami. Biarlah Tuhan akan memakai pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, memimpin masyarakat, sehingga seluruh warga negara Indonesia akan maju dan berjuang untuk meraih masa depan bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa kami untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami rindu kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Aku siap untuk menjadi mitra kerja-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Silakan duduk.